dasar-dasar dari fungsi pembangkit. Contohnya sebagai yang sudah disajikan ini ya. Boleh dilanjut. Ini sudah pernah dibahas. Nah, kita mengulang lagi tentang relasi rekursif. Relasi rekursif adalah sebuah formula rekursif di mana setiap bagian dari suatu barisan dapat ditentukan menggunakan satu atau lebih dari bagian sebelumnya. Lanjut. Nah, untuk fungsi pembangkit itu ada dua macam. Yang pertama ada fungsi pembangkit biasa, eh, yaitu digunakan untuk relasi rekursif dengan koefisien yang konstan. Sedangkan fungsi digunakan untuk relasi rekursif konstan. Maksudnya eh, relasi rekursif itu ada n-nya, an berapa gitu. Mungkin setelah ini ada contohnya. Nah, sebenarnya untuk relasi rekursif ini bisa diselesaikan dengan cara dua-duanya. Hanya saja di sini penjelasannya mana yang lebih efektif gitu. Untuk fungsi pembangkit biasa lebih efektif untuk relasi rekursif dengan koefisien konstan, sedangkan yang eksponen lebih cocok untuk yang non konstan. Oke, bisa dilanjut. Oke, misalnya di sini, gunakan fungsi pembangkit biasa untuk menyelesaikan relasi rekursif sebagai berikut. Yang pertama, AN didefinisikan untuk N-nya 0, berarti A0 itu sama dengan 1. Kalau N-nya 1, berarti A1 sama dengan 3. Dan kalau N-nya lebih dari atau sama dengan 2, maka AN-nya sama dengan 2 AN-1 ditambah 4 pangkat N-1. Oke, lanjut. Untuk solusinya, yang pertama, kita gunakan rumus PX yang ada di atas itu, yang sudah tersaji di situ. Yang pertama, kita mengasumsikan bahwa PX itu adalah fungsi pembangkit biasa dari barisan AN. Nah, menurut AN yang telah didefinisikan, jika N-nya lebih dari sama dengan 2, maka AN-nya itu sama dengan 2 AN-1 ditambah 4 pangkat N-1. Oleh karena itu, eh, dari rumus yang biasa, hanya saja kita mulai N-nya dari 2 karena kita menggunakan definisi N lebih dari sama dengan 2, AN XN. AN-nya kita masukkan definisinya, lalu kita gunakan sifat distributif sehingga dan sifat notasi sigma sehingga hasilnya menjadi persamaan satu yang ada di bawah ini. 2 sigma eh, N-2 dan segala macamnya. Nah, ini akan menjadi persamaan satu, di mana ruas kirinya adalah yang awal, yang sigma dari N sama dengan 2 sampai tak hingga dari AN XN. Oke, bisa dilanjut. Nah, untuk persamaan pertama yang tadi, ya ruas kirinya bisa kita ubah dengan mengubah batasnya dari menjadi 0. Nah, jika batasnya diubah menjadi 0, maka kita perlu mengurangi dengan eh, jika N-nya disubstitusi sama dengan 0 dan N-nya disubstitusi sama dengan 1. Nah, kalau N-nya 0, berarti AN, AN-nya A0, lalu X pangkat 0 adalah 1, jadi A0 saja. Lalu A1 dikali X pangkat 1 berarti A1X. Nah, A0 didefinisikan sebagai 1 dan A1 didefinisikan sebagai 3 sehingga kita bisa mengubahnya menjadi PX dikurang 1 dikurang 3X. Sedangkan suku pertamanya dari ruas kanan persamaan 1, suku pertama itu yang 2 dikali sigma. Nah, kita ingin mengubah N-nya, X pangkat N bisa diubah menjadi eh, X pangkat 1 dikali X pangkat N dikurang 1. Sehingga X yang pangkat 1 itu bisa dikeluarin dan sisanya menjadi A N-1 dikali X pangkat N dikurang 1. Selanjutnya, sigma ini kita ubah batasnya menjadi batasnya 1. Nah, sigma ini selanjutnya menjadi 2X dikali sigma N dari 1 sampai tak hingga dari AN-1 dikali X pangkat N-1 dikurang dengan A0. Karena batasnya berubah menjadi 1 yang tadinya 2, maka harus dikurangi dengan A0. Sama seperti yang atas prinsipnya. Nah, AN dari sigma 1 sampai tak hingga AN-1 dikali X pangkat N-1 sama saja dengan
sigma dari n sama dengan 0 sampai tak hingga dari AN XN, rumus dasar. Hanya saja dia eh, batasnya berubah sehingga fungsinya juga berubah. Maka dia juga didefinisikan sebagai PX. Maka dia menjadi 2X dikali PX dikurang 1. Satunya dari A0. Nah, setelah menggunakan sifat distributif maka akan menjadi 2X dikali PX dikurang 2X. Next slide. Selanjutnya, suku kedua ruas kanan, yaitu yang sigma dari 2 sampai tak hingga dari 4 pangkat n-1 dikali xn, x pangkat n, maka dia akan menjadi x dikali sigma dari 2 sampai tak hingga, itu tadi menggunakan yang pemisahan supaya x-nya menjadi pangkat n-1. Nah, setelah itu, sigmanya kita ubah batasnya menjadi 1 ya, batas bawahnya jadi 1 sehingga menjadi 4 4 maka dia menjadi 4x pangkat n-1 karena sigmanya menjadi sama, lalu dia dikurang dengan 1, satunya itu dari A0, lalu menjadi 1 x kali dengan 1 min 4x berasal dari rumus fungsi pembangkitnya, lalu dikurang 1. Setelah menggunakan sifat distributif, maka dia menjadi X dibagi dengan 1 dikurang 4X, lalu dikurang. Persamaan 1 ini berubah menjadi PX dikurang 1 dikurang 3X. Kita substitusi masing-masing yang tadi sudah dihitung. Lalu kita ubah ruasnya sehingga kita memperoleh PX-nya. Hasilnya jadi berapa? Nah, jadi PX dari sini dihasilkan adalah 1 dikurang 3X dibagi dengan 1 dikurang 4X dikali 1 min 2X. Kemudian ini akan kita lakukan dekomposisi pecahan. Next slide. Bentar, tahan dulu. Oh ya. Ya, itu situ. Dari sigma n-2 menuju tak hingga 4n pangkat min 1 dikali x pangkat n, itu berubah menjadi x dikali sigma 2 sampai tak hingga 4n min 1 ya, dikali x pangkat n min 1. Itu sebenarnya itu dikali 1, x per x. Oh iya. Ya, X. jadi bukan ini, tapi memang dikali 1. Jadi sebenarnya x per x gitu ya. Karena kan itu ada x n pangkat min 1 kan, pada x pangkat min 1 kan, berarti seper x gitu ya. Lalu Iya. x-nya yang pindah ke depan gitu ya. Sama dengan penjelasan yang sebelumnya juga gitu ya. Oh iya. Oke. Oke, ya. Silakan Hmm. dilanjut. Baik, lanjut slide. Nah, kita lakukan dekomposisi pecahan pada PX sehingga dipisah menjadi A per 1 min 4X ditambah B per 1 min 2X. Nah, ini bisa dihitung sendiri nanti dekomposisi ini hasilnya A dan B-nya sama yaitu setengah. Sehingga kita substitusi menjadi setengahnya bisa dikeluarin sehingga menjadi setengah dikali 1 dikurang 4X ditambah 1 per 1 min 2X. Selanjutnya kita gunakan definisi fungsi, bukan definisi, rumus fungsi pembangkit, sehingga menjadi setengah dikali sigma dari n 0 sampai tak hingga dari 4x dipangkatkan n ditambah dengan sigma yang sama tetapi rumusnya 2x dipangkatkan n. Maka rumus ini dimasukkan disatukan menjadi satu rumus sigma, maka dia menjadi sigma dari 0 sampai tak hingga dari setengah dikali 4 pangkat n ditambah 2 pangkat n dikali x pangkat n. Next slide. Nah, AN ini adalah koefisien X pangkat N dalam PX. Maka penyelesaian relasi rekursif yang dimaksud adalah yang tadi. Jadi di dalam sigma itu, coba back. Nah, ini kan di sini X pangkat N memiliki koefisien yaitu setengah dikali 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N. Next slide. Nah, maka solusinya adalah AN sama dengan setengah dikali dengan 4 pangkat N ditambah 2 pangkat N, di mana N-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi demikian untuk solusi nomor 1. Oke, bisa next slide. Oke, selesaikan contoh yang kedua, yaitu selesaikan relasi rekursif berikut dengan fungsi pembangkit jika didefinisikan A0 sama dengan 1. Dan AN dikurang AN-1 sama dengan 7. Oke, next.
Nah, misalkan kita biasanya kita pakai PX, tapi kali ini kita coba menggunakan variabel yang berbeda, yaitu GX. Ya, misalkan GX ini adalah fungsi pembangkit biasa atau FPB untuk menyelesaikan relasi rekursif ini. Maka dengan cara lain, kita bisa mendefinisikan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dikurang AN min 1 dikali dengan XN sama dengan 7. Coba next, back dulu. Nah, jadi ini sigmanya karena A0-nya mulai dari 1, maka batas bawahnya 1 sampai tak hingga, lalu rumus rekursifnya luas kiri dikalikan dengan X pangkat N sama dengan luas kanan. Jadi seperti itu penulisannya. Next. Jadi itu syarat untuk FVB-nya. Nah, kita mulai dari meninjau sukunya satu persatu. Nah, suku yang pertama, kalau tadi kita lihat, eh, mulai dari sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN XN. Nah, ini bisa kita tulis sebagai GX dikurang dengan A0. Itu sama dengan GX dikurang 1. Karena kenapa menjadi seperti ini? Ada langkah yang terskip, yaitu mengubah sigmanya menjadi batas mulai dari 0. Nah, batas dari 0 ini kan sama dengan GX. Maka kita ganti menjadi GX. Lalu kita kurangi dengan A0. A0 didefinisikan sebagai 1. Maka kita jadikan sebagai GX dikurang 1. Sedangkan sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari A N min 1 X dikali X pangkat N. Kita ubah menjadi X dikali sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga. Dari AN-1 dikali X pangkat N-1 sama dengan X dikali dengan GX. Di sini sama seperti tadi ya penjelasannya, dikali dengan 1. 1 per X yang tadi penjelasan dari Pak Agus. Nah, selanjutnya ini menjadi X dikali GX. Nah, persamaan yang tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya bisa diubah menjadi GX min 1 dikurang dengan X dikali GX. Dia sama dengan 7. Kita ubah. Oh, baik, Pak. Untuk min 1 pindahkan ke kanan, jadi 7 tambah 1, 8. Lalu GX-nya difaktorkan menjadi 1 min X dikali GX. Turunkan ke bawah menjadi GX sama dengan 8 dibagi 1 min X. Dengan rumusnya maka menjadi sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari 8X pangkat N. Karena koefisiennya 8, maka solusi relasinya adalah 8. Dia adalah baris konstan yang setiap suku-sukunya adalah 8. Next slide. Nah, selanjutnya contoh yang ketiga. Ini adalah contoh kasus penerapannya. Jadi, jika AN dikurang 3A N-1 sama dengan 2 dikurang 2N kuadrat, di mana A0-nya sama dengan 3, maka A yang ke-99-nya itu 8. Kita akan menggunakan fungsi pembangkit untuk mengerjakan yang ini. Next slide. Nah, oke. Kita misalkan GX dengan rumus fungsi pembangkit yang biasa. Lalu kita perhatikan bahwa sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga dari X pangkat N sama dengan 1 min 1, 1 per 1 min X rumusnya. Dia ekuivalen dengan kalau kita ubah batasnya menjadi 1, maka hasilnya akan menjadi 1 dibagi dengan 1 min X, lalu kita kurangi dengan 1. Maka bentuk barisan rekursif yang ada di soal bisa menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai tak hingga dari AN dikurang dengan 3 AN min 1 kita kalikan dengan X pangkat N, itu sama dengan luas kanannya menjadi N sama dengan 1 sampai tak hingga dari 2 dikurang 2N kuadrat dikali dengan X pangkat N. Rumus yang tadi ini kita langsung skip banyak ya. Jadi kita gunakan sifat distributif lalu diubah menjadi bentuk GX, maka menjadi GX dikurang 3 dikurang 3X dikali GX itu sama dengan 2 dibagi dengan 1 min X dikurang 2 dikali X kuadrat ditambah X lalu kita bagi dengan 1 min X pangkat 3. Sehingga GX-nya menjadi X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 9X ditambah 3 dibagi dengan 1 min X pangkat 3
lalu kita kali dengan 1 min 3x. Lanjut. Nah, untuk ini kita menguraikan dengan dekomposisi pecahan parsial, sehingga diperoleh GX-nya sama dengan 2 dibagi 1 min X pangkat 3 ditambah 1 min 3X. Ini kita bisa ubah menjadi 2 dikali sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga dari kombinasi 2 plus N menuju N, dari Xn, X pangkat N ditambah dengan sigma dari 0 sampai tak hingga dari 3X dipangkatkan N. Kita ubah menjadi satu notasi sigma, maka sigma dari 0 sampai tak hingga dari 2 dikali dengan kombinasi 2 plus N menuju N ditambah 3 pangkat N dikali X pangkat N. Jadi rumus barisan eksplisitnya adalah koefisiennya, yaitu 2 dikali dengan kombinasi 2 plus N, C, N, maksudnya begitu, ditambah 3 pangkat N. Atau kita bisa tulis juga 2 dikali dengan 2 plus N, kombinasi 2 ditambah 3 pangkat N. Sehingga jika, oh ini ada yang salah, harusnya bukan ya. Nah, sehingga kita bisa tuliskan A99-nya adalah 2 dikali dengan kombinasi 2 plus 99 dari 9 ditambah 3 pangkat 99. Di mana ini jika diuraikan menjadi 3 pangkat 99 ditambah 99 kuadrat ditambah 299. Jadi itu adalah jawabannya. Next. Untuk contoh 4 akan dijelaskan oleh Abdullah. Silakan. Berikutnya, tentukan fungsi pembangkit dari AN dikurang 3AN minus 1 sama dengan N. Untuk N lebih dari sama dengan 1, dan untuk A0 nilainya adalah 1. Nah, kita nanti akan merubah AN ini menjadi bentuk fungsi pembangkit biasa, yaitu PX sama dengan sigma AN XN dari 0 sampai T hingga. Next. Nah, soalnya adalah AN min 3AN minus 1 sama dengan N. Kedua ruas kita kali dengan XN dan kita ambil sigmanya. Karena batasnya dari 1 di soal, maka batas bawahnya juga dari 1 untuk sigma-sigmanya. Jadinya, sigma dari 1 sampai T hingga untuk fungsi AN dikurang 3 AN minus 1 dikali XN sama dengan sigma N dikali X pangkat N dari 1 sampai T hingga. Lalu kita gunakan sifat distributif sehingga menjadi sigma AN XN dari 1 sampai T hingga dikurang dengan sigma 3AN minus 1 XN dari 1 sampai T hingga sama dengan sigma N dikali XN X pangkat N dari 1 sampai T hingga. Lalu ketika kita substitusi batas bawah dari sigma yaitu 1 ke dalam fungsi AN dikali X pangkat N, maka didapat A1 dikali X pangkat 1. Sedangkan kita punyanya PX tadi adalah A0 dikali X pangkat 0. Maka kita perlu ngurangin batas bawahnya itu dikurang 1 biar jadi A0 X0. Sehingga dirubah batas bawahnya jadi sigma AN XN dari 0 sampai T hingga. Karena kita kurangi batas bawahnya kita kurang 1, maka sukunya ntar kita kurangin satu suku pertama yaitu A0. Berikutnya 3AN min 1 dikali X pangkat N. Kan N yang di AN minus 1 sama di X itu beda. Makanya kita X di X pangkat N kita keluarin biar N-nya itu sama jadi N minus 1. Sehingga menjadi X dikali sigma dari 1 sampai T hingga 3AN minus 1 dikali X N pangkat X pangkat N minus 1. Sama dengan kita tahu kalau sebelumnya ada fungsi yang di 16 itu ada 1 per 1 min X kuadrat itu N dikali X pangkat N minus 1. Sehingga kita rubah ke bentuk ini untuk kita rubah N dikali X pangkat N menjadi
X dikali sigma dari 1 sampai ta hingga N dikali X pangkat N minus 1. Next. Nah, untuk AN, tadi kita rubah jadi PX. A0-nya kita rubah jadi 1, min 1. Terus 3X-nya tadi bisa dikeluarin, dikali sigma dari 0 sampai ta hingga dari AN X pangkat N, dirubah jadi PX. Untuk yang sigma dari N dikali X pangkat N minus 1 itu dirubah jadi 1 per 1 min X kuadrat. Karena di depannya ada X, jadi dikali X di atasnya. Lalu PX-nya kita keluarin, yang sama jadi PX dikali 1 min 3X. Terus min 1 ini pindah ke kanan. Min 1 yang ini pindah ke kanan, jadinya jadi yang ini. Jadi X per 1 min X kuadrat. Jadinya yang ini nih. Jadinya ini. Jadi 1 min X kuadrat per 1 min X kuadrat itu kan nilainya 1 ditambah dengan X per 1 min X kuadrat. 1 min X kuadratnya kita urai jadinya X kuadrat min 2X plus 1 ditambah X per 1 min X kuadrat. Ini dihitung jadinya X kuadrat min X plus 1 per 1 min X kuadrat. 1 min 3X ini pindah ke bawah jadinya dibagi 1 min 3X. Next. Sebentar. Itu dibulan dengan 1, alasannya apa? Kenapa, Pak? Menjumlah min X kuadrat per 1 min X kuadrat kan dengan 1 tuh. Oh ini Pak, dari min 1 yang di sini. Dipindah ruas. Terus disamain penyebutnya sama yang kanan. Oh, oke. Ya. Ya, lanjut silakan. Lalu kita gunakan dekomposisi pecahan. Jadinya 1 min 3X dikali A per 1 min 3X ditambah B per 1 min X ditambah C per 1 min X kuadrat. Ini tinggal aljabar biasa disamain penyebutnya, nanti bakal didapat A sama dengan 7/4, B-nya sama dengan min setengah. Lalu A-nya kita substitusi lagi ke sini, sehingga didapat 7/4 per 1 min 3X dikurang 1/4 per 1 min X dikurang setengah per 1 min X kuadrat. Next. Kita tahu kalau 1 per min 3X itu dirubah menjadi sigma itu sama aja dengan 3X pangkat N di sini. Lalu dikali 7/4. Jadinya di sini juga dikali 7/4. Yang ini juga sama 1 per 1 min X itu bisa dirubah jadi sigma dari 0 sampai ta hingga Xn. N dikali 1/4, jadi di depan sigmanya juga dikali 1/4. Kalau 1 per 1 min X kuadrat itu bisa dirubah jadi N dikali X pangkat N minus 1, jadi dirubah, terus di atasnya ada setengah, maka di depannya dikali setengah. Nah, ini ada kesalahan, PX sama dengan 7/4 sigma 3N X pangkat N, ini cuma diurai aja, jadi bawahnya dari 0 sampai ta hingga dikurang 1/4 sigma dari Xn dari 0 sampai ta hingga dikurang setengah dikali, ini dirubah, kan kalau N sama dengan 0 dimasukin ke N dikali X pangkat N minus 1 itu kan jadinya 0 karena dikali N. Makanya bakalnya dia
0 ini nggak bakal ngaruh, sehingga diganti N sama dengan 1 harusnya mulainya. Terus dirubah jadi N, N sama dengan 1 kita rubah jadi 0, sehingga di sini harus ditambahin 1 untuk N di sebelah sini, sama N di sini. Jadinya seperti ini. Sehingga dapat Px sama dengan 7/4 sigma 3N X pangkat N dari 0 sampai ta hingga dikurang 1/4 sigma dari X pangkat N dari 0 sampai ta hingga dikurang setengah dikali sigma N plus 1 dikali X pangkat N dari N sama dengan 0 sampai ta hingga. Next. Lalu yang sama kita keluarin. Yang sama kan ada sigma, tanda sigma ini udah sama semua, pada punya sigma, dan xn juga pada punya sama, makanya sigma dan xn kita keluarin. Sehingga didapat sigma dari 0 sampai ta hingga dari 7/4 3 pangkat N dikurang 1/4 dikurang setengah dikali N plus 1 X pangkat N. Karena X pangkat N di sini juga udah sama di sini. Begitu juga dengan sigmanya. Di sini juga udah ada sigma, maka AN ini nilainya akan sama otomatis dengan yang di dalam tanda kurung siku ini. Sehingga didapat AN sama dengan 7/4 3 dikali 3 pangkat N dikurang 1/4 dikurang setengah dikali N plus 1. Next. Ada berapa contoh soal ini? Ada 6, Pak. 6 ya, oke. Berikutnya, tentukan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif AN dikurang AN-1 sama dengan 7 dengan nilai A0 sama dengan 1 untuk N lebih dari 1. Di sini kita masih menggunakan fungsi FPB, jadi Tx sama dengan sigma dari AN X pangkat N dari 0 sampai ta hingga. Next. Ini fungsi dari soalnya, jadi kita rubah biar bisa kebentuk fungsi pembangkit, maka kita kali dengan Xn dan kita ambil sigmanya. Maka sigma dari 1 sampai ta hingga batasnya dari 1 karena untuk N lebih dari 1 dalam soal. Terus kita kali Xn untuk setiap suku. Maka didapat begini, jadinya sigma dari AN X pangkat N dari 1 sampai dengan ta hingga dikurang sigma dari AN minus 1 dikali X pangkat N untuk N dari 1 sampai ta hingga sama dengan sigma 7X pangkat N dari 1 sampai ta hingga. Karena ketika N sama dengan 1 kita substitusi ke dalam fungsi AN XN itu dapatnya A1X1, sedangkan kita harusnya merubah jadi fungsi pembangkit dengan A0X0. Jadi N batas bawahnya ini kita rubah jadi N sama dengan 0, kita kurang 1, maka di sini kita kurang 1 suku pertama juga. Sehingga didapat N dengan batas sigma dari N sama dengan 0 sampai ta hingga AN/XN dikurang A0 dikurang X. X di sini didapat dari X pangkat N di sini. X-nya kita keluarin biar sama dengan N-1 pangkat N-nya di sini, dari X. Sehingga didapat min X dikali sigma N dari 1 sampai ta hingga AN-1 X N-1. Sama dengan 7-nya kita keluarin ke depan sigma. Sama dengan 7 sigma dari X pangkat N untuk N dari 1 sampai ta hingga. Yang AN-XN sigma dari AN-XN untuk N dari 0 sampai ta hingga itu bisa dirubah jadi PX. Dan dikurang A0. A0 itu 1, jadinya dikurang 1. Terus di sini ada N sama dengan 1, AN-1, X pangkat N-1. Kalau kita substitusikan,
untuk N sama dengan 1 kan dapat A0 X pangkat 0. Berarti mulainya udah sama, berarti bisa dirubah ke jadi PX juga. Jadinya PX, karena di depannya ada X, di depan sigmanya, maka di sini juga ada X juga di depan PX-nya. Sama dengan 7. Terus kalau N sama dengan 1 di sini disubstitusi ke X pangkat N, didapat X pangkat 1. Sedangkan kalau kita punyanya itu batas bawahnya itu 0, sehingga dirubah jadi N-nya dirubah jadi 0 di sini. Di sini N sama dengan 1 dirubah ke jadi N sama dengan 0. Berarti kan N-nya dikurang 1, maka di sini dikurang 1 suku pertama, yaitu A0. A0-nya itu 1, maka didapat 7 dikali sigma dari X pangkat N dikurang 1 dengan batas bawah N sama dengan 0 sampai tak hingga. Next. Dulu sebentar. Di back dulu ya. Yang tadi mana? Bukan. Ya, ini. Baik. Di baris ketiga berarti perubahan dari sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga itu menjadi sigma N sama dengan 0 menuju tak hingga itu cukup menambahkan satu suku sebelumnya gitu kan ya? Betul, Abdullah? Iya, Pak. Ya, Karena berarti batas itu bawahnya dikurang 1, berarti ntar ya. di sini bakal dikurang 1 suku pertama. Oke, berarti berhenti di A0 gitu kan ya? Iya. Berarti itu ditambah menjadi AN X pangkat N dikurang A0. Itu berarti untuk sigma yang pertama, gitu kan ya? Untuk Iya. sigma yang kedua, itu kan asalnya N-1 hingga gitu ya. Lalu AN-1 X pangkat N ya. X pangkatnya ini dikali 1, di mana satunya itu adalah X per X gitu kan maksudnya. Sehingga X-nya itu keluar, seper X-nya menjadi X dikali N-1. Gitu Iya. kan? Iya. Ya, jadi tadi saya agak bingung saat saya kira yang min X-nya itu adalah bawaan dari yang sigma yang pertama. Ternyata min X itu adalah bawaan dari sigma yang kedua. Gitu ya. Mungkin Iya. akan lebih baik kalau dikurungin aja dulu ya, supaya ketahuan ini punya siapa gitu. Ya, jadi kelihatan bedanya gitu ya. Nah, gitu kan kelihatan tuh kalau emang itu adalah bawaan dari eh, sigma yang kedua gitu ya. Sementara karena yang di luas kanan karena 7 adalah koefisien dikeluarkan sehingga menjadi sigma n dari 1 sampai tak hingga dari X pangkat N gitu ya. Nah, Iya. idenya dari beberapa soal ini adalah membentuk PX gitu ya. Iya. Kalau PX-nya itu adalah sigma dari N sama dengan mulai hingga untuk N kali X pangkat N gitu, Iya. maka tinggal dicari cara supaya ngebentuk itu. Gitu aja sebenarnya, itu begitu intinya sederhana ya. Sehingga Iya. nanti akan kebentuk beberapa fungsi baru yang mungkin dioperasikan secara matematik. Oke, bisa dilanjut silakan. Bisa di next, Dit. Ini lanjutannya tadi, PX min 1 min X PX sama dengan 7 dikali sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk X pangkat N dikurang 1. PX-nya kita keluarin, jadinya PX dikali 1 min X sama dengan 7. Ini sigma X pangkat N untuk N dari 0 sampai tak hingga bisa dirubah jadi 1 per 1 min X. Terus min 1-nya kita samain penyebut dengan 1 per 1 min X, jadinya sama-sama kita bikin 1 per min X, jadinya begini. Lalu min 1 yang di sebelah kanan, yang di sini pindah ruas, menjadi plus 1, sehingga didapat PX dikali 1 min X sama dengan 7X per 1 min X, ditambah 1 min X per 1 min X. Ini kita operasiin, ntar jadi dapat PX, 1 min X-nya ini pindah ke bawah, jadinya 1 min X kuadrat, yang atas kita operasiin, yang 7X ditambah 1 min X, dapat 6X plus 1.
Lalu digunakan dekomposisi parsial untuk pecahan, yaitu 6x plus 1 per 1 min x kuadrat sama dengan A per 1 min x ditambah B per 1 min x kuadrat. Next. Oke, tahan dulu sebentar. Ini kan ya dari tadi sebelumnya, coba slide sebelumnya. Yang atas itu kan hanya menyalin aja kan ya. Iya, Oke, next. Nah, ini kan sudah ketahuan ada PX dikurang 1 dikurang X, PX gitu ya. Sama dengan 7, lalu sigma dari N sama dengan 6 hingga untuk X pangkat N dikurang 1. Ini kan berarti kita punya catatan kalau sigma N menuju 0, sigma N sama dengan 6 juta hingga untuk X pangkat N itu adalah 1 per 1 min X gitu ya. iya, Betul ya. Nah, berarti kan sebenarnya saya lagi bertanya-tanya nih, kenapa Abdullah langsung membuka yang min 1 itu menjadi 1 min X per 1 min X. Kenapa nggak nunggu dibuka aja sehingga nanti tinggal min 6 ditambah 1 jadi min 5. Min 7 ditambah 1 jadi min 6. yang mana Pak? Yang ini. Yang ini kan ke sini ya. Iya, Betul kan? Ya. Kenapa nggak ini tahan dulu? Biarkan dulu sehingga nanti menjadi 7 dikali 1 per 1 min X ya dikurang 1 ditambah 1 sehingga nanti menjadi 7X per 1 min X dikurang 7 tambah 1. Maksud saya kenapa harus dibuka duluan ini? Karena di eh, sini Abdullah buka juga kan yang ini menjadi ini kan? iya, Ya. Nah, iya, kenapa nggak langsung kayak begini bentuknya? Lebih sederhana menurut saya. iya bisa sih benar Pak. Oke, silakan dilanjut kalau gitu. Ya, silakan. Lanjut next. Berikutnya, tadi ini udah sampai sini. Ini tinggal di bagian ruas kanan, tinggal disamain penyebut. Nanti bisa didapat A sama dengan min 6 dan B sama dengan 7. Lalu kita substitusikan. A-nya kan di sini min 6. Jadi kita masukin min 6 per 1 min X ditambah B-nya itu 7. Jadinya ditambah 7 per 1 min X kuadrat. Nah, ini min 6 dikali 1 per 1 min X. 1 per 1 min X-nya bisa kita rubah jadi sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga Xn. Terus dikali min 6, jadinya di awal dikali min 6 juga, ditambah 7. 1 per 1 min X kuadrat ini bisa dirubah jadi sigma dari 0 sampai sigma dari N plus 1 X pangkat N untuk N dari 0 sampai tak hingga 1 per, gimana sih? 1 per 1 min X kuadrat bisa kita rubah jadi sigma dari N plus 1 dikali X pangkat N untuk N dari 0 sampai tak hingga itu sama aja, bisa dirubah. Karena dikali 7, maka di depan sigmanya kita kali 7 juga. Next it. Nah, lalu min 6 di depan ini kita pindah ke dalam sigma, jadinya min 6 X pangkat N. 7-nya juga kita pindah ke dalam sigma, jadinya sigma N dari 0 sampai tak hingga 7 dikali N plus 1 X pangkat N. Terus yang sama kita keluarin yaitu X pangkat N dan sigma. Terus PX-nya kita rubah ke bentuk awal yaitu sigma dari ANXN untuk N dari 0 sampai tak hingga. Sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga min 6 ditambah 7N plus 1 XN. Karena sigmanya di sini udah sama, di ruas kiri dan ruas kanan, lalu juga udah ada XN,
di sini juga ada xn, maka otomatis an sama, yaitu 7n plus 1. Ini udah dihitung, jadi berubah 7n plus 1. Next. Tentukan Oke, fungsi pembangkit. sebentar, ditahan dulu sebentar. Saya ada keperluan sebentar. Setelah ini ada latihan soal. Ada, Pak. Berapa soal? 12. Waduh, oh satu-satu ya, boleh. Ya udah, nanti dilanjut ya. Nanti saya sambil pantau ya. Iya. Oke, silakan lanjut. Berikutnya, tentukan fungsi pembangkit untuk menyelesaikan relasi rekursif AN sama dengan N. N dikali A, N-1 ditambah 2 pangkat N. Dengan A0 sama dengan 1 untuk N lebih dari sama dengan 1. Sebelumnya kita pakai fungsi pembangkit biasa, tapi kali ini kita pakai fungsi pembangkit eksponen. Karena di sini ada N yang dikalikan dengan AN-1, sehingga kita perlu menggunakan fungsi pembangkit eksponen. Fungsi pembangkit eksponen yaitu Px sama dengan sigma dari AN dikali X pangkat N per N faktorial untuk N dari 0 sampai T hingga. Next. Kedua ruas kita kali dengan sigma dan X pangkat N per N faktorial, sehingga AN menjadi sigma dari N sama dengan 1 sampai T hingga untuk fungsi AN X pangkat N per N faktorial sama dengan N dikali AN minus 1, kita kalikan dengan X pangkat N dan diambil sigma dari 1, sehingga menjadi sigma N dikali AN minus 1 X pangkat N per N faktorial untuk N dari 1 sampai T hingga. Begitu juga dengan 2 pangkat N, kita kali dengan X pangkat N dan N faktorial, X pangkat N per N faktorial, dan diambil sigmanya dari N sama dengan 1 sampai T hingga. Sehingga menjadi sigma dari 2N, 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial untuk N sama dengan 1 sampai T hingga. Lalu batas N sama dengan 1 kita rubah jadi N sama dengan 0. Karena N kita kurang 1, maka di sini kita kurang dengan satu suku pertama, yaitu A0. Maka didapat sigma dari AN dikali X pangkat N per N faktorial untuk N dari 0 sampai T hingga dikurang A0 sama dengan sigma dari N dikali A N-1 dikali X N-1 X pangkat N-1 dikali X. Ini kan kalau dikali sama aja, nilainya jadi X pangkat N. Terus per N dikali N-1 faktorial. Kita pecah biar tujuannya ini bisa kita coret. Ditambah dengan sigma dari 2 pangkat N dikali X pangkat N per N faktorial. Batasnya kita kurang 1. Di sini batasnya kita kurang 1, maka di sini kita kurang satu suku pertama, yaitu A0. Sehingga didapat sigma dari AN dikali X pangkat N per N faktorial untuk N dari 0 sampai T hingga dikurang dengan A0-nya itu 1, dikurang 1 sama dengan X-nya kita pindah ke depan. X di sini kita pindah ke depan. X dikali sigma dari AN-1 X pangkat N-1 per N-1 faktorial untuk N sama dengan 1 sampai T hingga ditambah dengan sigma dari 2X pangkat N per N faktorial dikurang 1. Ini bisa kita rubah jadi bentuk Px, karena udah memenuhi bentuk fungsi pembangkit eksponen, jadi Px min 1 sama dengan X dikali Px ditambah ini adalah bentuk eksponen 2X, maka di E jadi pangkat 2X dikurang 1. Next.
Di sini jadi PX dikurang X kali PX sama dengan E pangkat 2X. PX-nya kita keluarin jadi PX dikali 1 min X sama dengan E pangkat 2X. Lalu PX-nya kita pindah ruas jadi E pangkat 2X per 1 min X. E pangkat 2X itu bisa kita rubah jadi sigma dari 2N dikali X pangkat N per N faktorial. 1 min X juga kita bisa rubah jadi sigma dari X pangkat N untuk N dari 0 sampai tak hingga. Lalu PX-nya kita rubah ke bentuk awal jadinya sigma dari AN dikali X pangkat N per N faktorial untuk N dari 0 sampai tak hingga sama dengan sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk fungsi sigma dari K sama dengan 0 sampai N untuk fungsi 2 pangkat K per K faktorial X pangkat N. Ini yang sama dikeluarin kan, yang sama X pangkat N di sini. Kita keluarin, terus sisa 2 pangkat N per N faktorial. Nah, ini N-nya kita rubah jadi K, sehingga menjadi seperti ini. Lalu didapat N sama dengan 0, sampai sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk AN dikali X pangkat N per N faktorial sama dengan, lalu kita kali dengan N faktorial per N faktorial. Tapi ini posisinya nggak barengan, dipisah gitu, biar di sini tujuannya jadi fungsi pembangkit eksponen. Karena di sini udah sama untuk X pangkat N per N faktorial, di sini juga udah ada, terus di sini juga udah ada sigma, di sini juga udah ada sigma, maka sisa AN-nya yaitu N faktorial per N faktorial dikali sigma dari K sama dengan 0 sampai N untuk fungsi 2 pangkat K per K faktorial. Sampai sini ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, lanjut aja ke soal ya.
Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman yang sudah menyimak. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Jidan. Makasih Abdul Jidan. Izin menutup ya kawan-kawan dan Pak Agus.